Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menonton, selamat mendengarkan, dan selamat menikmati. Semoga apa yang saya berikan lewat video ini dapat bermanfaat. Saya atas nama Lydia Agustina Beos, NPM 19035420100056 dari Universitas Mahasiswati Denpasar akan memaparkan secara singkat tentang budidaya pakui dengan hidroponik weed system. Oke, lanjut. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini itu yang pertama gunting, kemudian pisau atau cutter, bibit, cat dan kuas. Di sini saya menggunakan cat warna hitam, biru dan kuning. Kemudian pupuk kompos sebagai media tanam, kain flanel, botol bekas, papan telur sebagai media semai, dan yang terakhir nutrisi hidroponik seperti pupuk cair. Di sini saya menggunakan pupuk cair buatan sendiri. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah. Yang pertama itu langkah persemaian. Nah, di sini kita akan menggunakan papan telur, pupuk kompos, dan bibit. Yang pertama yang kita lakukan yaitu masukkan pupuk kompos atau isi pupuk kompos di setiap lubang yang ada di papan telur. Kemudian siram dengan air secukupnya. Ketika sudah disiram dengan air yang secukupnya, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, kita masukkan bibit maksimal 4 biji setiap lubang. Setelah itu kita bungkus persemaian tadi dengan plastik atau apa saja. Kemudian kita simpan di tempat yang lembab, tidak terkena matahari secara langsung. Nah, ini merupakan hasil persemaian yang saya lakukan selama 6 hari. Bisa dikatakan hasil persemaian ini sudah berdaun sejati, dan kita bisa pindahkan ke media tanam wadah berikutnya. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu pembuatan wadah hidroponik system. Sebenarnya langkah kedua ini kita bisa paparkan di langkah pertama, tapi karena di sini saya ingin menyemaikan bibit terlebih dahulu, maka langkah kedua ini atau pembuatan wadah hidroponik weed system saya paparkan di langkah kedua. Yang pertama yang kita lakukan di langkah kedua ini yaitu memotong air bekas mineral dengan pisau dan menggunting kain flanel menjadi persegi panjang kira-kira dengan ukuran 4 cm x 1 cm menggunakan gunting. Kemudian kita cat botol bekas tersebut dengan warna yang kita inginkan. Yang tadi saya gunakan yaitu hitam, kuning, dan biru. Kemudian kita lubangi botol bekas beserta tutupan botol bekas. Nah, tutupan botol bekas ini kita lubang sebagai tempat penyimpanan kain flanel. Kemudian kita gabungkan botol kecil yang sudah diberi kain flanel dengan botol bekas bagian bawah penyimpanan air nutrisi nanti. Setelah itu kita pindahkan hasil semaian dari papan telur tadi ke wadah botol yang telah diisi pupuk kompos. Itu bagian atas. Kemudian bagian botol di bagian bawah kita isi dengan air nutrisi.
Ini merupakan tahap akhir di mana saya memindahkan hasil yang saya lakukan di dinding, atau bisa dipindahkan kemana saja, tapi di sini saya pindahkan ke dinding biar kelihatannya lebih menarik. Kemudian pemasaran yang saya lakukan di sini yaitu mempromosikan hasil budidaya yang saya lakukan di media internet ataupun secara langsung ke tetangga-tetangga yang ada di lingkungan sekitar. Ini merupakan salah satu brosur yang telah saya buat yang akan membantu saya untuk mempromosi hasil budidaya tanaman yang saya lakukan, atau sebagai media pendukung dalam mempromosi tanaman yang telah saya budidayakan tadi. Oke, itu saja yang saya bisa paparkan di video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan yang terdapat dalam video saya. Dan saya mohon maaf karena di video ini saya tidak bisa memaparkan secara langsung bagaimana saya melakukan tahap-tahap atau langkah-langkah dalam membudidayakan pakcoy, karena di sini saya melakukannya sendiri dan mendokumentasikan sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.